Nasi udah belum? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tentang hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu analisis kurva S dengan judul instalasi jaringan pada suatu bangunan. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Hairunisa Berunsur Bakti dengan NIM 211011080, terus Firda Brutami 2111081, dan Zakir Tiffany Lazuardi dengan NIM 211011109. Next. Pembahasannya ada 4. Yang pertama ada tabel, yang kedua ada network planning, yang ketiga ada bobot per minggu, dan yang keempat ada analisa kurva S. Kurva S. Kurva S merupakan gambaran yang menjelaskan tentang seluruh jenis pekerjaan dalam satuan waktu dan ordinatnya adalah jumlah persentase 0%-an kegiatan pada garis waktu dan berguna dalam mengukur kemajuan pengerjaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan perkiraan arus kas. Network planning merupakan teknik yang digunakan seorang manajer untuk merencanakan penjadwalan dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan pendekatan atau analisis waktu dan biaya. Next. Di sini ada tabelnya. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan daya listrik dengan harga pekerjaannya itu 10.000, durasi weeknya ada 2 minggu, dan bobotnya ada 0,4%. Yang kedua ada penentuan jenis dan kapasitas listrik yang diperlukan, yaitu dengan harga pekerjaannya 25.000, durasinya ada 1 minggu, dan bobotnya 1,0%. Yang ketiga ada perencanaan posisi instalasi stop kontak, saklar, lampu dan peralatan, yaitu ada 1.500.000 dengan durasinya ada 2 minggu dan bobotnya 62,9%. Dan dari jumlahnya itu ada 2.385.000 dengan durasi lama waktunya itu 22 minggu dan bobotnya 100%. Next. Nah, di sini kita masuk ke network planning. Nah, di network planning tuh tadi udah jelasin ya sama Kak Firda buat activity dan deskripsinya. Lalu di sini kita membahas tentang gimana sih strukturnya. Yang pertama ada prosedur, ada identifikasi kebutuhan daya listrik. Nah, di identifikasi kebutuhan daya listrik itu mulai dari nol. Lalu ada penentuan jenis dan kapasitas jenis yang diperlukan itu di prosedur A. Di prosedur A itu ada 3, yaitu ada penentuan jenis dan kapasitas yang diperlukan, perencanaan posisi salah sistem kontak, lalu ada penentuan jenis dan pengaturan distribusi daya listrik. Lalu ada prosedur B, C, D. Nah, di prosedur B, C, D adalah pembersihan lokasi pemasangan persiapan alat kerja. Lalu ada di prosedur C yaitu pembelian bahan dan peralatan listrik yang digunakan. Lalu di prosedur F itu ada 3, yaitu pemasangan kabel listrik utama dari gardu listrik ke panel listrik. Lalu ada pemasangan kabel listrik ke stop kontak, saklar, dan lampu. Lalu ada pemasangan kabel listrik untuk jaringan komunikasi dan audio visual. Lalu di prosedur E itu ada pemasangan panel listrik dan pengaturan dan juga pengaturan distribusi daya listrik. Lalu ada di prosedur GHI, yaitu ada pengaturan sistem pemutus daya listrik atau circuit breaker dan pengamanan lainnya. Lalu di prosedur CK, yaitu pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik untuk memastikan keamanannya. Lalu di prosedur EL, yaitu pengujian kapasitas daya listrik dan terpasang dan kestabilannya. Lalu di prosedur MN, yaitu pelatihan bagi penghuni bangunan dalam penggunaan peralatan. Lalu di prosedur O, yaitu pembuatan dokumentasi instalasi termasuk diagram dan catatan. Lalu ada bobot per minggu. Nah, di sini bobot per minggunya kita sudah lihat ya. Untuk tadi ada jelasin di depan untuk harga pekerjaan dan durasi dan bobot juga persenannya. Lalu ada di sini ada akumulatif ya, bobot per minggunya dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ke-8. Lalu di kurva F, maaf, untuk kurva S yaitu ada bobot per minggunya juga, tapi di sini ada kurvanya. Jadi setiap minggunya mempunyai
peningkatan. Ayo lanjut. Analisa kurva S. Analisis terhadap kurva S terkait instalasi listrik dalam suatu bangunan untuk menghitung bobot dari setiap pekerjaan menggunakan rumus harga pekerjaan dibagi harga total pekerjaan dikali 100%. Pada activity A dengan harga pekerjaan 10.000 dan durasi 2 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 0,2%. Dan pada activity B dengan harga pekerjaan 25.000 dengan durasi 1 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 0,4%. Pada activity C dengan harga pekerjaan 1.500.000 dengan durasi 2 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 24,1%. Pada activity D, dengan harga pekerjaan 550.000 dengan durasi 2 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 0,0%. Dan pada activity E dengan harga pekerjaan 50.000 dengan durasi waktu 1 minggu akan menghasilkan bobot 0,8%. Pada activity F, dengan harga pekerjaan 100.000 dengan durasi 4 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 1,6%. Dan pada activity H, dengan harga pekerjaan 150.000 dengan durasi waktu dengan 2 minggu menghasilkan bobot sebesar 2,4%. Pada activity L, dengan harga pekerjaan 150.000 dengan durasi waktu 1 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 2,4%. Pada activity M, dengan harga pekerjaan 100.000 dengan durasi waktu 2 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 1,6%. Pada activity N dengan harga pekerjaan 100.000 dengan durasi waktu 2 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 1,6%. Pada activity O dengan harga pekerjaan 2 juta dengan durasi 2 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 32,1%. Dan pada activity P dengan harga pekerjaan 1.500.000 dengan durasi waktu 2 minggu akan menghasilkan bobot sebesar 24,1%. Dan yang terakhir, pada activity G, I, Z, dan K dengan harga pekerjaan Rp0 akan menghasilkan bobot sebesar 0,00%. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.